dinasti yang paling berpengaruh dalam Islam setelah Daulah Umayyah, yang pengaruhnya itu sangat besar terhadap dunia Islam selama lebih dari 5 abad. Dan pendiriannya ketika itu diharapkan menjadi penegak keadilan, memperbaiki keadaan umat Islam khususnya setelah runtuhnya Daulah Umayyah yang dianggap diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu. Daulah Abbasiyah sendiri didirikan pada tahun 750 Masehi oleh Abu Al-Abbas As-Saffah yang merupakan keturunan Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi ada beberapa poin yang menjadi latar belakang runtuhnya Daulah Umayyah sekaligus berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu kekecewaan dan ketidakpuasan rakyat terhadap sikap Bani Umayyah kepada mereka. Jadi oleh masyarakat ketika itu, khususnya umat Islam, Bani Umayyah itu dianggap mengistimewakan kelompok elit, mengistimewakan kelompok tertentu dari suku Arab dan bersikap diskriminatif dan rasis terhadap kelompok lain, termasuk Mawali atau Muslim non-Arab. Lalu yang kedua, dukungan dari kelompok Syiah dan Khawarij. Jadi kelompok Syiah dan Khawarij ini sudah menunjukkan bahwa kedua kelompok ini menentang Daulah Umayyah. Karena Syiah itu menganggap kalau kepemimpinan umat Islam itu harus dari keturunan Nabi Muhammad atau yang masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan Khawarij menganggap pemerintahan Daulah Umayyah itu tidak memenuhi prinsip keadilan dalam Islam karena tadi dianggap diskriminatif dan rasis sehingga tidak memenuhi prinsip keadilan. Lalu selanjutnya gerakan dakwah Abbasiyah. Ini suatu gerakan atau kampanye yang dilakukan oleh Abbasiyah untuk menarik perhatian masyarakat dan juga menguatkan militer mereka untuk melawan Umayyah. Lalu pertempuran Zab ini adalah puncaknya yang di mana pasukan Abbasiyah itu berhasil mengalahkan Umayyah, tepatnya pada tahun 750 Masehi. Lalu selanjutnya klasifikasi periode pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jadi secara garis besar ada 3 periode, yaitu yang pertama periode awal atau masa kejayaannya yang dikenal dengan kemajuan dalam berbagai bidang. Lalu yang kedua itu ada kemunduran bertahap. Lalu yang ketiga itu kemunduran dan simbolisme. Nah, yang pertama periode awal, Daulah Abbasiyah itu dikenal dengan kemajuannya dalam berbagai bidang, khususnya ilmu pengetahuan. Nah, khalifah yang memimpin di periode tersebut diantaranya Abu Al-Abbas As-Saffah sebagai pendirinya, Abu Ja'far Al-Mansur yang membangun Baghdad sebagai pusat pemerintahan, Harun Ar-Rasyid sebagai simbol kemakmuran, yang ketika masanya juga disebut dengan Golden Age sampai masa khalifah setelahnya. Lalu Al-Ma'mun sebagai pendiri Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Lalu periode menengah, yaitu kemunduran bertahap. Periode ini disebut dengan kemunduran bertahap karena ketika itu Daulah Abbasiyah mengalami berbagai permasalahan yang membuatnya semakin rapuh, yang dimulai sejak pemerintahan Al-Mu'tasim Billah karena kebijakan-kebijakannya yang problematik dan cenderung melemahkan sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah sendiri. Lalu periode akhir yaitu kemunduran dan simbolisme. Jadi periode ini Daulah Abbasiyah itu hanya eksis secara simbolis dan tidak memiliki otoritas secara pemerintahan ataupun militer. Mereka bertempat di Kairo di bawah perlindungan dinasti Mamluk. Jadi mereka masih eksis tapi tidak menjadi dinasti yang besar sebagai pusat pemerintahan Islam. Lalu selanjutnya, sistem pemerintahan, administrasi, dan pertahanan Daulah Abbasiyah. Untuk sistem pemerintahan sendiri, jadi agak sedikit berbeda dengan Daulah Umayyah. Jadi kalau di Daulah Abbasiyah itu ulama itu memiliki peran gitu di pemerintahan atau mungkin memutuskan suatu
perkara. Walaupun di prakteknya itu tetap menggunakan sistem monarki. Itu. Jadi tadi yang pertama yang melibatkan ulama itu mereka menggunakan teokrasi. Teokrasi, namun ketika pemilihan pemimpin itu masih menggunakan sistem monarki sama dengan Daulah Umayyah, yaitu dengan memilih pemimpin selanjutnya dari keturunannya. Lalu hierarki pemerintahannya yang tertinggi tetap khalifah, lalu ada wazir atau menteri, divisi administratif atau gubernur, lalu kodi atau hakim, muhtasib yaitu pengawas pasar. Jadi hierarki tertingginya itu khalifah. Itu cuman permasalahan yang dihadapi oleh Daulah Abbasiyah ini semakin lama wazir itu semakin punya posisi tersendiri untuk mengendalikan pemerintahan. Lalu di administrasi, jadi administrasi Daulah Abbasiyah itu sangat terstruktur dan mencakup berbagai bidang penting yang dikelola oleh pejabat yang bertanggung jawab di bagiannya masing-masing. Di keuangan itu juga ada beberapa bagian yang masing-masing mengelola divisinya masing-masing, seperti ada yang mengurus perpajakan, lalu keuangan yang berhubungan dengan militer dan sebagainya, itu sudah ada bagiannya masing-masing. Lalu birokrasi, Daulah Abbasiyah itu em, menetapkan sentralisasi pemerintahan. Tuh, jadi pemerintahannya itu terpusat. Walaupun Daulah Abbasiyah itu terbagi-bagi menjadi beberapa provinsi, namun tetap gubernur itu bertanggung jawab terhadap khalifah. Lalu struktur birokrasi seperti yang tadi telah disebutkan hierarkinya, lalu sistem wilayah administratif yaitu pembagian ke provinsi-provinsi dan mengadopsi budaya Persia. Jadi ini yang juga menjadi perbedaan antara sistem pemerintahan Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Jadi kalau Daulah Umayyah itu memang dinilai diskriminatif karena pemerintahannya itu terkesan eksklusif. Jadi semuanya itu dari orang Arab. Jadi seakan-akan orang Arab itu punya posisi tersendiri gitu dan mereka terkesan tidak mau mengambil apa ya atau posisi atau jabatan dari selain orang Arab. Nah, sedangkan Daulah Abbasiyah itu kekuatan di dalamnya itu menggabungkan dari beberapa kelompok masyarakat atau rasnya. Jadi tidak terkhusus dengan orang Arab. Dan dalam pemerintahannya pun birokrasinya itu juga mengadopsi budaya Persia. Dalam hal pertahanan, pasukan militer itu terdiri dari tentara yang eh, terdiri dari berbagai kelompok etnis, termasuk Arab, Persia, dan Turkik. Lalu kebijakannya itu membentuk kekuatan, membentuk suatu kelompok militer yang loyal kepada khalifah. Lalu selanjutnya kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di antara kemajuan ilmu pengetahuannya yaitu didirikannya Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu pengetahuan ketika itu, entah itu penerjemahan kitab-kitab dari luar, lalu perkembangan ilmu filsafat Islam, matematika, astronomi, kimia, dan fisika, kemajuan ilmu kedokteran, pendidikan, teknologi, itu semua dialami oleh Daulah Abbasiyah. Karena memang ketika itu Daulah Abbasiyah itu berbeda dari Daulah Umayyah yang ketika itu Daulah Umayyah fokus kepada perluasan wilayah. Itu sedangkan Daulah Abbasiyah ini lebih fokus untuk mempertahankan wilayah mereka dan mengembangkan apa yang ada di dalam negara mereka seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Lalu selanjutnya dalam kemajuan kebudayaan ada sastra, arsitektur, dan kaligrafi. Untuk detailnya terkait kemajuan ilmu pengetahuan, tokohnya, lalu kemajuan kebudayaan, itu sudah dijelaskan di
makalah yang kalau misalnya saya sebutkan satu persatu mungkin akan memakan waktu yang banyak. Lalu selanjutnya, masa kemunduran Daulah Abbasiyah dan dampaknya terhadap dunia Islam. Jadi di antara faktor penyebabnya adalah konflik internal keluarga. Seperti yang mungkin terjadi juga di dinasti yang lain, kalau pasti ada masa di mana konflik internal keluarga, perebutan kekuasaan. Nah, itu juga terjadi di dalam Bani Abbasiyah. Lalu desentralisasi kekuasaan. Karena sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah itu adalah sentralisasi, maka desentralisasi menjadi ancaman untuk sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah. Jadi desentralisasi ini juga tadi dimulai sejak zaman masa pemerintahan Al-Mu'tasim Billah. Jadi kebijakan di antara kebijakannya itu juga ada yang menyebabkan desentralisasi kekuasaan sehingga gubernur-gubernur di daerah-daerah tertentu ini mereka mengendalikan daerahnya sendiri tanpa em, mungkin tanpa melaporkan atau tanpa persetujuan atau pengetahuan dari em, khalifah. Pengaruh pasukan Mamluk dan tentara Turki. Nah, karena Daulah Abbasiyah itu lebih inklusif daripada Daulah Umayyah, jadi pasukan-pasukannya, pejabat-pejabatnya itu tidak hanya dari Muslim Arab, tapi juga dari etnis lain yang akhirnya mempengaruhi pemerintahan itu sendiri. Yang tadinya mereka itu dilihat sebagai pasukan yang loyal, tapi ternyata mereka ada saat di mana mereka ini seperti ingin mengambil alih atau bertindak sesuai dengan kemauan mereka. Lalu persaingan dengan dinasti-dinasti lokal. Karena Daulah Abbasiyah juga tidak melakukan ekspansi, tidak ada ekspansi besar-besaran seperti yang terjadi di Daulah Umayyah. Jadi persaingannya dengan dinasti-dinasti di sekitarnya itu cukup ketat gitu. Dan Daulah Abbasiyah ini lebih terfokus ke menjaga wilayahnya tanpa melakukan ekspansi yang besar seperti yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Lalu masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini karena pengeluaran yang besar untuk menghadapi serangan-serangan dari luar, termasuk invasi Mongol. Lalu masalah politik, banyak pejabat-pejabatnya yang mulai mementingkan kepentingannya secara pribadi, lalu ada yang korupsi. Itu juga menjadi pengaruh terhadap keadaan politik di Daulah Abbasiyah. Lalu berkurangnya dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, karena kekuatan Daulah Abbasiyah itu ada di ilmu pengetahuan, jadi ketika dukungan pemerintah itu berkurang atau melemah terhadap ilmu pengetahuan, maka Daulah Abbasiyah juga melemah karena kekuatan dinasti ini atau kekuatan Daulah Abbasiyah ini ada di ilmu pengetahuan. Lalu yang terakhir adalah invasi Mongol. Invasi Mongol adalah puncaknya di mana Daulah Abbasiyah itu diserang habis-habisan dan runtuh di tahun itu oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Nah, dampaknya terhadap dunia Islam yaitu terpecahnya kekuatan Islam, lalu kemunduran ilmu pengetahuan dan kebudayaan, seperti yang kita ketahui bahwa perpustakaan Daulah Abbasiyah ketika itu juga dibakar. Jadi itu menyebabkan kemunduran ilmu pengetahuan dan kebudayaan dengan banyaknya karya-karya ilmiah atau buku-buku yang hancur ketika itu. Lalu penyebaran pengaruh Mongol secara politik maupun budaya. Karena Mongol berhasil mengalahkan Daulah Abbasiyah, jadi Mongol pun memiliki dampak atau pengaruh yang besar terhadap dunia politik dan budaya. Lalu kehilangan fungsinya sebagai pusat perdagangan dunia. Jadi sebelumnya Daulah Abbasiyah ini menjadi pusat perdagangan dunia, namun setelah keruntuhannya, maka Daulah Abbasiyah kehilangan fungsinya sebagai pusat perdagangan dunia.
Jadi Daulah Abbasiyah mengukir sejarah yang amat berarti dalam dunia Islam. Sebagai pemersatu umat Islam yang kala itu sebagiannya merasa terdiskriminasi pada masa Daulah Umayyah hingga mencapai puncak masa keemasannya yang penuh dengan kemajuan dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan, politik, militer, hingga kebudayaan. Nah, kerapuhan dari dalamlah yang membuat Daulah Abbasiyah ini semakin sulit untuk bertahan dari ancaman-ancaman eksternal hingga akhirnya berhasil digulingkan oleh pasukan Mongol. Jadi desentralisasi pemerintahan itu salah satu faktor yang sangat besar dalam lemahnya atau rapuhnya Daulah Abbasiyah ini hingga masa keruntuhannya. Nah, apa yang terjadi pada Daulah Abbasiyah menjadi pelajaran besar bahwa suatu kehancuran itu pasti berawal dari internalnya, itu dari apapun yang bersifat internal. Ketika dari dalam diri sendiri itu sudah lemah, maka tidak ada benteng yang mampu melindunginya dari serangan dari luar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau em, tambahan, saran, dan masukan, kami persilakan. Baik, Ustazah Nurasikin. Baik Ustazah, sebelumnya syukron kepada Ustazah Joti sebagai pemakal hari ini dan salam takzim kami kepada Dr. Zakaria Hasin Lubis sebagai pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Tadi kan Ustazah menjelaskan bahwa ketika Mongol menginvasi Daulah Abbasiyah, mereka menghancurkan buku-buku termasuk perpustakaan Baitul Hikmah. Kira-kira apa atau kenapa tentara Mongol itu menghancurkan perpustakaan dan buku-buku itu saja. Kron. Baik, syukron Ustazah Nurasikin. Mungkin lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz Nikmat. Baik, terima kasih Ustazah Joti atas presentasinya dan para asatiz dan asatizah yang lainnya, serta yang terhormat dosen kita, Dr. Zakaria Hussein Lubis. Saya ingin bertanya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah ini kalau kita lihat termasuk apa namanya maju ya, luar luar biasa ininya ya, lengkap ya. Itu mereka adopsi dari dinasti sebelumnya atau mereka buat sendiri atau terpengaruh dari luar Islam. Mungkin itu Ustaz. Ustazah. Baik, Ustadz syukron Ustadz. Ustadz Budi Arsa. Oh, langsung ya. Nah, Ustadz. Oke, terima kasih saja. Jadi eh, apa ini mengenai tadi kan disampaikan bahwa sudah adanya tentara dari eh, Bani Abbasiyah ya, di mana di waktu itu kan sedang berkuasa Bani Umayyah ya. Nah, itu cikal bakalnya awal ya, cikal bakalnya tentara daripada Abbasiyah ini menyusun kekuatan bagaimana? Apakah dia dari kalangan kalangan elit di militer atau awal bagaimana dia ini atau elit-elit politik waktu itu? Awal mulanya dia bisa menyusun kekuatan dan bisa menumbangkan Bani Umayyah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa Bani Umayyah ini kan eh, apa, banyak terjadinya diskriminatif ya,
memandang bahwa bangsa Arab itu lebih tinggi daripada bangsa yang lainnya. Nah, namun kalau kita lihat dari perjalanannya ini, ya Bani Umayyah kan di Damaskus itu ya dia. Damaskus itu kan 90 tahun ya memimpin 90 tahun, lalu sisanya itu Bani Abbasiyah. Nah, di saat itu kan Bani Umayyah yang dua ini, dia ini kan menyusun kekuatan lagi di Andalusia. Ya. Hmm. Nah, sedangkan di Andalusia itu kan dia itu cukup lama ya. Dia hampir Hmm. dari Dua, dua abad. tahun 700 sampai 1250, hampir 5 abad. Ya, di mana dia itu di Andalusia itu kan eh, jauh daripada bangsa Arab. Nah, kenapa dia itu bisa membuat dinasti yang begitu kuat yang jauh dari bangsa Arab? Apakah dia pun diskriminatif juga di sana? Ya, sedangkan dia kan jauh dari Arab. Ya, apakah pola-pola kepemimpinan yang ada di Bani Umayyah satu diterapkan juga di Bani Umayyah dua? Ya, itu kan kok ternyata kok berhasil juga dia di sana dan kekuasaannya itu lebih lama daripada Bani Umayyah satu gitu. Mungkin itu saja Zoti pertanyaannya. Baik, Ustadz, syukron. Hmm. Mungkin saya jawab dulu pertanyaan dari Ustadzah Norasikin, yaitu tentang kenapa Mongol itu menghancurkan perpustakaan. Itu ya Ustadzah ya, menghancurkan perpustakaan Daulah Abbasiyah. Itu jadi Mongol ini dia memang menghancurkan Daulah Abbasiyah ini dengan sangat kejam gitu. Jadi ini memang sudah menjadi kebijakannya. Lalu karena memang ada rasa ingin membalas dendam gitu. Jadi Hulagu Khan ini memandang Abbasiyah itu sebagai ancaman bagi mereka gitu, sehingga ya benar-benar dihancurkan gitu. Karena kan kekuatannya Daulah Abbasiyah itu kan ada di ilmu pengetahuannya. Nah, sudah pasti pusat ilmu pengetahuannya itu ada di perpustakaannya gitu, sumber-sumbernya semuanya di situ. Nah, jadi ya mereka sudah pasti mereka berpikir kalau sumber kekuatannya di situ, maka yang dihancurkan ya harus itu gitu, karena itulah salah satu faktor yang memperkuat dan apa yang menjadi salah satu faktor penyebab masa kemajuan Daulah Abbasiyah. Itu mungkin Ustazah Nora Sikin. Syukron Ustazah. Afwan. Lalu tadi pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Nikmat tentang sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah ya Ustadz. Iya, iya Ustazah. Jadi Daulah Abbasiyah ini menggunakan prinsip Islam dan Syariah. Jadi mungkin bisa dibilang lebih berpegang teguh terhadap syariatnya itu Daulah Abbasiyah lebih kuat daripada Daulah Umayyah. Tuh, walaupun sistemnya tetap monarki, yaitu secara turun-temurun, namun dalam memegang teguh syariat itu lebih kuat Abbasiyah daripada Umayyah. Itu dan terintegrasi juga dengan sistem pemerintahan Persia. Itu tidak seperti Daulah Umayyah yang mereka sangat eksklusif atau mungkin cenderung fanatik fanatik Arab gitu. Tapi kalau misalnya Abbasiyah ini dia lebih terbuka. Jadi menggunakan sistem em, berdasarkan syariat Islam, tapi mengintegrasikan sistem pemerintahan Persia. Begitu Ustaz mungkin. Kalau Ustazah kalau dibandingkan dengan Umayyah itu mana yang lebih maju gitu dari Eh, sisi sistem pemerintahan kemudian lembaga-lembaga yang ada apa namanya ya mana yang lebih apa komplit yang lebih lengkap dan mereka itu ngambilnya dari mana hmm, apa buat sendiri atau
ngambil dari yang sebelumnya atau juga ngambil dari peradaban-peradaban besar sebelum itu seperti Yunani, Romawi. Karena Abbasiyah itu sudah melewati beberapa mungkin masa pemerintahan Islam, jadi mereka em, seperti mengambil pelajaran dari sistem-sistem pemerintahan sebelumnya dan mengaplikasikan apa yang bisa diaplikasikan ke pemerintahan Abbasiyah. Tuh, nah lalu apa tadi Ustadz yang selain itu mana yang lebih maju ya Ustadz antara Daulah Abbasiyah dengan Daulah Umayyah? Kalau untuk itu sebenarnya saya belum meneliti lebih jauh mana yang lebih baik, mana yang lebih maju. Namun untuk fokusnya sendiri itu berbeda. Jadi kalau Daulah Umayyah itu mereka sering banyak mengadakan ekspansi besar-besaran. Jadi sistem pemerintahannya itu memang didesain untuk memperluas wilayah gitu. Jadi mereka tidak terlalu fokus terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, dalam hal ilmu pengetahuan dan kebudayaan itu Abbasiyah lebih maju karena Abbasiyah sendiri tidak melakukan ekspansi sebesar apa yang dilakukan oleh Daulah Umayyah, tapi mereka lebih fokus terhadap pertahanan wilayah dan memajukan apa yang sudah ada gitu. Jadi seperti makanya ilmu pengetahuan dan kebudayaannya itu lebih terhandle gitu karena mereka fokusnya ke dalam bukan ke luar gitu Ustaz. Oke, baik Ustadz, terima kasih. Tapi Ustaz selanjutnya tadi pertanyaan Ustadz Budi tentang Ustadz Budi tadi tentang sistem pemerintahan Daulah Umayyah yang di Andalus Ustaz. Yang pertama yang saya tanyakan tadi itu mengenai apa? Mengenai bagaimana mengambil alih kekuasaan Hmm. dari pihak Umayyah ke Abbasiyah. Apakah di situ ada, kan karena tadi disampaikan ada kekuatan militer dari Bani Abbasiyah yang memberontak atau yang mengambil alih kan? Nah, apakah waktu itu sudah disiapkan dari elit-elit politiknya dan elit-elit tentaranya untuk membuat pengambil alihan? Apakah dari pihak elit politiknya atau dari eh, tentaranya atau dari mana itu yang untuk mengambil alihannya? Baik Ustaz, tadi kan sebelumnya sudah dibahas tentang latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Tuh, nah salah satunya adalah pemimpin pasukannya itu kan Al-Abbas. Tuh, jadi Abu Al-Abbas ini dia masih ada hubungan nasab dengan Nabi Muhammad. Nah, sehingga itu menjadi apa ya, privilege tersendiri untuk menarik perhatian masyarakat ketika itu. Gitu, apalagi ketika itu masyarakat itu merasa terdiskriminasi, gitu, terasa terbeda-bedakan antara beberapa kelompok suku Arab dan kelompok yang lain, terutama Muslim non-Arab. Itu yang akhirnya mereka-mereka yang merasa kecewa terhadap pemerintahan Daulah Umayyah, lalu Syiah dan Khawarij yang juga kontra dengan pemerintahan Daulah Umayyah, ini menjadi sumber kekuatan bagi Abbasiyah untuk melawan. Begitu, Ustaz. Oke saja. Yang satu lagi mengenai itu tuh saja yang mengenai apa? Mengenai apa? Kan disampaikan bahwa Bani Umayyah ini diskriminatif ya, karena menganggap bangsa Arab itu eksklusif ya. Nah, sedangkan jadi misalnya bahasa gini, Bani Umayyah itu terlihatnya kurang bagus lah gitu ya di mata masyarakat. Namun kalau kita lihat dari pengalaman yang ada di apa di itunya sejarahnya, ternyata Bani Umayyah ini setelah dia pindah ke Andalusia, toh ternyata dia sukses juga kok gitu, walaupun dia dikenal diskriminatif ya. Sedangkan dia pun jauh tuh lompatannya tuh, nggak di Damaskus tapi ke
ke Spanyol, di mana di Spanyol itu kan jauh dari bangsa Arab juga. Namun kenapa yang melatar belakangi kesuksesannya daripada Bani Umayyah II ini? Apakah memang dia mengadopsi cara kepemimpinan dari Bani Umayyah I, atau dia membuat gaya kepemimpinan yang lain, gitu. Apakah itu hanya sebatas isu saja yang disampaikan oleh Bani Abbasiyah untuk menjatuhkan kekuatan Bani Umayyah I saat itu? Kalau memang dikenal sebagai diskriminatif terhadap bangsa lainnya. Baik Ustadz. Jadi karena Bani Umayyah itu dinilai diskriminatif di Damaskus, dan juga mungkin Bani Umayyah juga menyadari bahwa sebab penyerangannya itu adalah kekecewaan atas ketidakadilan mereka, maka ketika berpindah ke Andalus itu pemerintahnya lebih fleksibel, Ustadz. Jadi tidak serasis ketika di Damaskus. Begitu. Dan mungkin karena cangkupan wilayahnya juga tidak sebesar di Umayyah sebelumnya, itu juga mempengaruhi kekuatan kontrol pemerintahan mereka. Mungkin itu saat yang saya Oke, tahu saat mungkin nanti makasih. ada tambahan dari asatidz yang lain. Ya, makasih saja. Tapi Ustadz Furqon, Terima kasih Ustazah Joti, dan salam hormat kami pada dosen pengampu kita Dr. Zakaria Hussein Lubis. Saya ingin kita melihat ini ya, fase Abbasiyah ini sebagai satu episode khusus. Kenapa? Karena pada episode inilah boleh dikatakan kemajuan Islam itu secara duniawi mencapai puncaknya dengan lama kekuasaan Abbasiyah ini hampir ya 500 tahun lah, sebut saja 500 tahun. Kedua terlama setelah dinasti Utsman, gitu ya, kekhalifahan Utsman, gitu ya. Dan menariknya mereka masih jalur nasab orang Arab, orang Quraisy, gitu ya. Dan kita mungkin masih ingat ada satu hadits Nabi, al-immatu Quraisyun, para pemimpin itu datang dari Quraisy, gitu ya, sehingga legitimasi keturunan Quraisy itu masih diharapkan. Nah, kemudian kita juga mengetahui kisah-kisah yang itu menjadi cerita rakyat yang berkembang dan dikenal di antero masyarakat Islam dunia, termasuk di negeri kita, itu datang dari pada masa-masa Abbasiyah. Misalnya itu kisah Abu Nawas, 1001 malam, gitu ya, atau bagaimana bijaknya Khalifah Harun al-Rashid, gitu ya. Nah itu terus terang menimbulkan nostalgia atau kenangan yang sampai sekarang saya kira itu mungkin seperti kayak kisah-kisah dongeng, gitu ya, karena membayangkan bagaimana luar biasanya. Tapi kemudian, gitu ya, kita tahu bahwa ini berakhir dengan kehancuran, gitu ya. Nah, menjadi pertanyaan besar kita adalah ketika Baitul Hikmah itu kemudian berkembang, gitu ya, dan itu tadi dihancurkan oleh Mongol, kira-kira ada korelasi apa ya antara Baitul Hikmah dengan kemajuan peradaban Abbasiyah ini? Apakah memang pada masa itu memang Abbasiyah ini sangat mendorong ilmu pengetahuan karena ini terkait dengan eksistensi atau keberlangsungan atau survival dari mereka, gitu, atau memang karena itu passionnya para khalifah aja, gitu, memang senang. Apalagi kita tahu bahwa pada masa itu yang namanya Mu'tazilah itu diterima di istana, gitu ya. Jadi ini kira-kira apa ini? Misalnya gini ya, kalau kita bisa bandingkan dengan Amerika sekarang, Amerika itu berkembang, gitu ya, tapi kita tahu militernya itu nggak sendirian, gitu ya, atau teknologi IT-nya yang sekarang itu datang dari lembah silikon misalnya, gitu ya. Nah, jadi ada pusat-pusat riset, pusat-pusat ilmu pengetahuan yang itu menjadi andalan mereka, sehingga kemajuan negara Amerika itu boleh dikatakan tulang punggungnya adalah pusat-pusat riset itu. Nah,
Itu bagaimana dengan dinasti Abbasiyah? Karena kalau dari sisi militer tadi kan dinasti Abbasiyah ini tidak lagi mengambil pola agresi militer Umayyah gitu ya, yang menekankan pada apa namanya itu militer pasukan militer yang sentralistik gitu ya. Nah, jadi artinya mereka tidak terlalu punya beban yang besar di sana itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apa ya? Semua orang menyayangkan karena boleh dikatakan ini puncak ya peradaban Islam yang sering dibangga-banggakan, dan itu artefak-artefaknya memang terbukti gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya begini ya, sejauh mana pada saat itu dinasti ini berkorespondensi atau berkomunikasi dengan negara-negara terjauh yang belum Islam. Jadi artinya bagaimana mereka misalnya itu dengan Cina, dengan Eropa gitu ya, yang kemudian ada upaya enggak gitu ya untuk misalnya itu memperkenalkan Islam gitu ya. Ada bukti-bukti enggak bahwa pengaruh Abbasiyah itu sampai kemudian ke Inggris misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Apakah pengaruh itu hanya berpusat di sekitar Timur Tengah saja gitu ya, atau sebagian mungkin daerah laut Mediterania gitu ya, seperti itu. Ya, itu dua aja Ustaz, Ustazah. Baik, Ustadz. Untuk pertanyaan yang pertama terkait Baitul Hikmah. Jadi, Baitul Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu sebuah perpustakaan besar, tapi fungsinya tidak hanya untuk menyimpan buku-buku, tapi juga menjadi pusat penerjemahan karya-karya dari Yunani, Persia, India dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, yang akhirnya juga dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan dari Daulah Abbasiyah. Dan ini berjalan pada beberapa khalifah, gitu. Maksudnya kemajuan Baitul Hikmah ini tidak hanya terjadi di satu atau dua periode khalifah itu. Jadi kemunduran ilmu pengetahuan itu baru ketika di masa Al-Mutawakkil, yang juga bersamaan dengan dicabutnya Mu'tazilah dari madhab resmi pemerintahan. Jadi memang ilmu pengetahuan ini sendiri itu mendapat dukungan yang sangat besar dari pemerintahan, karena memang pemerintahan itu tidak sibuk dengan ekspansi, jadi mereka itu disibukkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaannya, sehingga Baitul Hikmah itu mencapai kemajuan yang luar biasa, tidak hanya menjadi sebuah perpustakaan, tapi benar-benar menjadi pusat ilmu pengetahuan, penerjemahan, lalu diskusi ilmiah juga terjadi. Jadi Baitul Hikmah ini perannya sangat besar untuk kemajuan Daulah Abbasiyah yang memang kekuatannya ada di ilmu pengetahuan. Maka dari itu Mongol itu ketika menyerang Daulah Abbasiyah juga menghancurkan perpustakaannya, menghancurkan segala sumber ilmu pengetahuannya, karena mereka tahu kekuatan Daulah Abbasiyah itu ada di situ. Begitu, Ustaz. Nah, sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, saya belum mengkaji lebih jauh saat terkait hubungan Daulah Abbasiyah ini dengan mungkin negara-negara di luar Islam. Saya belum mengkaji lebih jauh, Ustaz. Mungkin asatidz yang lain ada yang sudah pernah mengkaji terkait hubungan Daulah Abbasiyah dengan negeri-negeri yang lain. Satu lagi Ustazah. Jadi begini ya, kalau di dalam teori ekonomi satu negara itu akan bertahan kalau simpelnya ada indikator-indikator yang sehat ya. Misalnya ada pertumbuhan gitu ya. Kemudian ada pemerataan kesejahteraan gitu ya. Dan kemudian ada bentuk-bentuk lain, dan itu bisa diturunkan. Nah, pertanyaan saya juga begini ya.
apakah ilmu pengetahuan yang dikembangkan di masa Abbasiyah itu memang berimplikasi kepada ekonomi ya? Misalnya begini, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka itu muncullah produk-produk teknologi pada masa itu yang kemudian itu punya nilai manfaat ekonomi dan kemudian itu diperjualbelikan, menumbuhkan lagi kesejahteraan gitu ya. Sehingga boleh dikatakan pada masa itu Abbasiyah adalah sebuah kekuasaan yang memang betul-betul membangun kalau bahasa sekarang namanya itu menghasilkan added value yang sangat tinggi sehingga memang akhirnya dia menjadi sangat maju sekali gitu ya. Kemudian kalau bisa ada nggak itu ya bukti, ada nggak semacam karya-karya disertasi atau karya ilmiah yang membahas tentang bagaimana kesejahteraan di masa Abbasiyah ini? Terima kasih. Ustadz, kalau misalnya untuk misalnya output dari kemajuan ilmu pengetahuan ini, sejauh ini yang sudah saya baca itu karena ilmu pengetahuannya itu berkembang pesat, akhirnya itu berpengaruh kepada teknologi, teknologi dan sistem gitu. Jadi misalnya perkembangan di matematika, nah itu menjadi faktor tersendiri untuk kemajuan ekonominya secara khusus gitu. Nah, terus mungkin yang lain seperti astronomi dan lain sebagainya itu fisika itu mempengaruhi pertanian. Itu jadi mereka jadi mempunyai prinsip-prinsip tertentu yang akhirnya melahirkan kemajuan di situ. Mungkin mereka jadi punya sistem pertanian yang lebih bagus, sistem perdagangan yang lebih bagus, itu dari kemajuan ilmu pengetahuan itu, Ustaz. Kalau misalnya untuk em, misalnya outputnya itu buku, lalu mungkin itu disebarluaskan dengan tujuan komersial dan lain sebagainya itu saya belum membaca Ustaz. Tapi sejauh ini memang yang berpengaruh itu dari ilmu pengetahuan, lalu ke perkembangan sistem di setiap sektor ekonominya sehingga memberikan pengaruh untuk berkembang dan maju, lalu mempunyai sistem yang lebih baik gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Apa, Ustaz? Mungkin asatid yang lain ada yang ingin memberikan tambahan terkait jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi, atau ada pertanyaan lagi? Tapi Ustaz Mungkin Nandang, silakan Ustaz Ustaz dulu. Anda. Ustaz Nikmat atau Eh, Ustaz Nandang dulu, Ustaz? Ustaz dulu ya. Saya belakang. Ustaz Nikmat. Ya udah, baik. Ustaz dari saya dulu. Paling hukum itu kan pengambilan perubahan dari Umayyah dan ke Abbasiyah. Berarti kan itu kan pengambilannya secara bugot ya. Saja Cara apa, Ustaz? bugot. Pemberontakan maksudnya melalui Oh, pemberontakan, di pertempuran ZAP itu, Ustaz. bukan merasakan syariah sebenarnya. Iya. Jadi memang pemberontakan, Ustaz, karena itu wujud kekecewaannya atas sikap diskriminatifnya Daulah Umayyah. Legitimasi secara ininya bagaimana ya? Secara religius ya, secara agama ya. Kok bisa diterima para ulama itu? Ya, Ustaz Nandang, pertanyaannya, Ustaz. Ya, ya mungkin itu secara hukum bugot ataupun pemberontakan itu seperti apa? Apalagi kan mungkin kalau kita aplikasikan saat sekarang itu kan mungkin contoh misalkan di negara Indonesia sendiri banyak orang yang ingin menggulung dari pemerintahan Indonesia itu kan nggak bisa dipungkiri gitu, ada saja yang seperti itu. Itu kalau diaplikasikan saat gitu kan. Tapi khusus dari hukumnya sendiri ya apa bugot ataupun memberontak itu. Terima kasih.
pandangan Islam gitu Ustadz maksudnya. Iya Ustazah, pandangan Islam terhadap hukum bugot ataupun Baik Ustadz. Mungkin Ustadz Nikmat Sabli, Ustadz silakan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan begini. Ada tidak hubungan antara eh, kemajuan atau apa namanya masa keemasan suatu dinasti dengan aliran pemikiran dalam Islam? Gini ya, karena ada dua pendapat yang berbeda yang pernah saya baca. Ada yang mengatakan bahwasanya kemajuan pada masa atau masa keemasan dinasti Abbasiyah itu di antara penyebabnya adalah karena waktu itu aliran Mu'tazilah itu menjadi aliran resmi. Karena Mu'tazilah ini rasional. Tapi saya pernah juga membaca justru kebalikannya. Ilmu pengetahuan itu maju itu setelah atau sebelum Mu'tazilah berkuasa pada dinasti Abbasiyah itu. Nah, jadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat Ustazah Jati mengenai hal ini? Eh, apa tentu dari meneliti referensi-referensi yang sudah dibaca. Mungkin itu saja Ustazah. Baik Ustadz. Ustazah Rani, silakan. Ya, sebelumnya suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, tapi agak kecil suaranya. Nggak mau nanya sih, cuman lebih ke sedikit menanggapi. Tadi kalau nggak salah, itu dari dinasti Abbasiyah ini yang berpengaruh itu banyak dari bidang ilmu pengetahuan dan apa tadi, Ustazah? Kebudayaan. Dan apa? Kebudayaan. Ya, dan kebudayaan. Nah, mungkin pernah saya pelajari dulu. Mungkin kalau misalnya ada yang salah, tolong dikoreksi. Ada juga termasuk yang apa ya berpengaruh di Eropa atau di mana gitu dari segi arsitekturnya, dari segi pembangunan. Karena kan dinasti Abbasiyah ini eh, ibu kotanya kan Baghdad ya. Hmm. Nah, itu kan bentuknya Madinatul Munawarroh. Nah, bentuk Madinatul Munawarroh ini itu jadi inspirasi untuk apa pembangunan Apple Park. Mungkin teman-teman bisa lihat juga bentuk kantor atau apa gitu di Apple Park itu sama. Bentuknya itu bulat kayak Madinatul Munawarroh pada zaman dinasti Abbasiyah ini. Seakan menyerupai dan mengikuti arsitektur dari kota Baghdad ini. Itu aja sih mungkin. Tadinya mau menanggapi Pak Furkan, cuman saya masih minim yang saya baca, mungkin sedikit membantu dan kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Terima kasih. Baik Ustazah Rani, syukron atas tambahannya. Tadi pertanyaan Ustadz Nikmat itu hubungan aliran pemikiran agama ya Ustadz dengan zaman keemasan Abbasiyah. Betul Ustazah. Nah, Mu'tazilah itu kan sudah muncul itu sebelum berdirinya Daulah Abbasiyah. Cuman saya juga belum meneliti lebih jauh Ustadz kalau misalnya tentang ketika gencar-gencarnya gerakan Mu'tazilah ini dengan kemajuan pesatnya ilmu pengetahuan ketika di Daulah Abbasiyah itu apakah berjalan bersamaan atau itu sebenarnya sesuatu yang berjalan sendiri gitu. Cuman memang ada
hubungannya Mu'tazilah itu dijadikan mazhab resmi negara karena memang rasional dan sering mengkaji beberapa hal yang itu menarik perhatian khalifah ketika itu karena memang khalifah Daulah Abbasiyah ini mencintai ilmu pengetahuan lalu mungkin menyukai diskusi ilmiah gitu, sehingga diskusi-diskusi yang terjadi di zaman itu menjadi perhatian tersendiri. Itu cuman saya belum meneliti Ustadz kalau misalnya hubungan antara masifnya gerakan Mu'tazilah dengan kemajuan ilmu pengetahuan di Daulah Abbasiyah ketika itu. Mungkin ada asatidz yang lain yang bisa memberikan insight-nya terkait hal ini. Atau mungkin ada pertanyaan lain atau saran untuk makalah asatidz sekalian. Tambahan lagi Ustaz, Ustazah. Nah, Jadi ternyata kalau kita perhatikan kemajuan secara duniawi ke dinasti Abbasiyah ini itu ternyata juga memunculkan penyakit-penyakit moral gitu ya di masyarakat. Jadi misalnya hedonisme, korupsi gitu ya, lemahnya tanggung jawab terhadap negara gitu ya. Nah, apakah ini memang nasibnya selalu begitu ya? Karena artinya gini, berarti hal yang sama juga akan terjadi pada negara-negara yang sekarang juga disebut dengan negara maju gitu ya. Jadi kemajuan yang beriring dengan munculnya penyakit-penyakit sosial dan penyakit-penyakit moral masyarakat gitu ya. Gimana itu ya kira-kira ya? jadi memang kalau kita lihat, Ustadz, mungkin kita lihat dulu dari eh, daulah daulah yang sudah pernah ada, ya mungkin dari daulah Umayyah sampai Utsmaniyah itu kan pasti ada masa di mana awal berdiri masih merintis, lalu mencapai puncak kejayaannya dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh khalifahnya, lalu kelebihan-kelebihan yang ada pada khalifah itu juga tidak menjamin dengan tidak menjamin kualitas keturunannya gitu yang mungkin bisa jadi memiliki kepribadian sebaliknya. Dan itu selalu terjadi di setiap masa gitu. Ada masa kejayaan, ada masa di mana eh, bisa mempengaruhi pemerintahan, mempengaruhi orang di bawahnya. Itu seperti yang terjadi di Daulah Abbasiyah itu yang walaupun secara struktural itu hierarki tertingginya itu khalifah, tapi di masa-masa pertengahan ke akhir itu yang mendominasi justru menteri. Jadi wazirnya ini malah lebih mendominasi daripada khalifah karena khalifah mungkin khalifah di beberapa masa itu lebih fokus ke permasalahan internal keluarga, entah itu perebutan kekuasaan atau mungkin konflik-konflik lain yang akhirnya membuat khalifah itu kurang bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagai khalifah yang akhirnya seakan-akan terambil alih oleh menteri atau wazir. Bahkan juga desentralisasi itu berarti karena kurangnya perhatian khalifah terhadap daerah-daerah administratifnya ini sehingga para gubernur itu mengendalikan daerahnya sendiri tanpa mempedulikan kebijakan-kebijakan
dari pemerintahan pusat. Bahkan Ibnu Khaldun itu juga menggambarkan peradaban itu sebagai siklus yang terdiri dari beberapa fase, yaitu pendirian, perkembangan, puncak kejayaan, dan akhirnya kemunduran. Jadi, jadi gimana ya, Ustadz? Mungkin ini memang memang ya perjalanan peradaban itu seperti itu di setiap masanya, Ustadz. Mungkin sekian dari Ana, Ustadz. Ada masukan atau tambahan dari asatidz yang lain? Afwan Ustazah, boleh ikut menanggapi? Boleh, boleh Ustazah. Baik, syukran Ustazah. Sebelumnya, Ana pernah dijelasin tuh sama dosen PTIQ, Abah Husnul Hakim. Beliau pernah jelasin tafsir ayat yang walau anal ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama iwal ar. Jadi ini untuk menanggapi pertanyaan Pak Furkon yang tentang penyakit-penyakit sosial yang meruntuhkan suatu negara. Jadi kan di ayat ini dikatakan seandainya mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu langit berkah, kami akan turunkan berkah dari langit dan bumi, gitu. Di sini beriman itu bukan diartikan sebagai iman yang asyhadu alla itu bukan, tapi prakteknya mereka beriman seperti Jepang. Jepang itu bukan negara yang beriman ya, mereka lebih banyak di antara mereka yang ateis, tapi mereka mempraktekkan nilai-nilai iman, nilai-nilai Islam dalam negara mereka. Contohnya mereka tidak korupsi, mereka eh, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, disiplin dan sebagainya. Mereka menghidupkan nilai-nilai iman dan Islam dalam keseharian mereka, akhirnya mereka menjadi negara yang maju, negara yang baik. Sedangkan banyak negara-negara Islam yang katanya mayoritas penduduknya adalah Islam, tapi mereka melakukan hal-hal yang bisa kita istilahkan penyakit-penyakit sosial tadi seperti korupsi dan sebagainya, malah negara mereka hancur. Gitu, Ustadz. Syukron. Syukron Ustazah Nurasikin. Mungkin ada tanggapan yang lain, tambahan-tambahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dipaparkan. Berarti kesimpulannya itu kalau yang disebut Islam itu adalah atau beriman dan bertakwa itu adalah prakteknya ya, bukan teorinya. Kita bisa simpulkan Abbasiyah itu sebenarnya rusaknya dari dalam ya. Jadi bukan karena dihancurkan Mongol. Jadi artinya gini, saya sering mendengar atau sering membaca tulisan-tulisan di mana para pakar kita, ulama kita itu menyalahkan Mongol. Kalau menurut saya Mongol tuh hanya istilahnya menyempurnakan aja kehancuran. Tapi dia sudah hancur dari dalam gitu ya. Sehingga kita tidak perlu menyalahkan gitu ya Mongol. Termasuk juga perang salib. Ingat perang salib itu juga terjadi di masa masih ada pemerintahan Abbasiyah itu sebenarnya. Kekuasaan Abbasiyah masih masih diakui sebenarnya. Artinya problemnya sebenarnya kalau kita ambil pelajaran itu problem internal sebenarnya. Problem internal yang berangkat dari iman dan takwa itu tidak dalam bentuk praktek, tapi dalam bentuk status saja. Itu kesimpulan saya sementara ini kalau dari penjelasan tadi Ustazah tadi. Gitu ya kira-kira ya. Nah, Ustaz. Kasih ya. Syukron Ustaz Furkon. Ustaz yang lain ada yang ingin menambahkan? Sedikit mungkin, Ustazah. Baik, Ustaz. Mungkin para asatizah yang lainnya pernah nggak mendengar begini, bahwasanya teori kemajuan dalam Al-Quran itu ada dua.
Yang pertama dengan bertakwa setakwa-takwanya. Ini kemajuan duniawi yang disebut oleh Ustaz Muhammad Furqan tadi ya. Dalilnya Al-Quran, ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Ustazah Nur Asikin tadi ya. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Kemudian yang kedua, rusak serusak-rusaknya. Nah, jadi kalau orang rusak serusak-rusaknya itu juga bisa menarik kemajuan dari sisi dunia. Itu dalilnya surat Al-An'am ayat 44 ya. Ayat tentang istidraj. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka melupakan peringatan apa yang diingatkan kepada mereka, maka kami bukakan kepada mereka segala pintu-pintu ya. Pintu-pintu kenikmatan, abwaaba kulli syai'. Nah, cuman untuk yang kedua ini ya, ada ujungnya, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Nah, ketika mereka sudah betul-betul melupakan, maka baru diazab ya, dengan tamerta yang dikenal dengan konsep atau istilah istidraj itu. Mungkin saya di sini ingin melempar itu aja. Pernah nggak kira-kira para ustazah mendengar dua konsep itu ya? Atau bisa nggak kita hubungkan dengan yang terjadi pada Abbasiyah itu? Atau kalau misalnya kemajuan Jepang tadi, ya Jepang atau negara-negara maju yang lainnya, itu yang mana sebenarnya itu ya? Yang bertakwa tadi atau yang gara-gara melupakan peringatan, gara-gara maksiat semaksiat-maksiatnya sehingga menjadi maju. Karena kalau seandainya kita anggap itu yang pertama tadi, yang walau anna ahlal qura amanu wattaqau, itu mereka tidak beriman, satu, tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua, kata takwa di situ artinya luas. Takwa bukan hanya dari sisi non ibadah, tapi juga dari sisi ibadah. Mungkin mereka dari sisi non ibadahnya, dari sisi sosialnya itu mereka takwa, tapi dari sisi ibadahnya tidak. Nah, kalau dari sini mungkin apakah maksud pada yang teori yang kedua tadi? Mungkin itu. Kalau boleh saya menanggapi Ustaz Nikmat ya, bahwa Silakan, Ustaz. sejarah peradaban manusia ya, yang saya coba pahami, tidak ada itu yang namanya kerusakan atau kehancuran itu membuat pemicu negara itu maju. Tidak ada. Mungkin istidraj itu sisa-sisa akhir saja. Tapi kalau kita perhatikan munculnya peradaban misalnya itu Mesir kuno, Yunani kuno gitu ya, atau kalau kita dari perspektif Islam itu munculnya peradaban di Timur Tengah gitu ya, di tepi sungai Furat gitu ya. Itu sebenarnya lebih kepada karena masyarakatnya itu mengembangkan satu sistem. Jadi sistem atau tatanan yang kemudian itu atas dasar tentu saja kesepakatan, kemudian ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa itu, dan itulah yang mendorong mereka kemudian itu berkembang. Nah, biasanya orang melihat ini menariknya secara umumnya historiografi kemajuan suatu bangsa itu diukur lewat militer ini kebanyakan kita ya. Jadi kemajuan itu kemajuan wilayah militer, maka jarang kita memperhatikan historiografinya itu berdasarkan kemajuan misalnya budaya atau ilmu pengetahuan gitu. Seperti Mesirnya Yunani itu sebenarnya sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah negara militer ya, yang militer itu sudah selesai sejak Athena dan Sparta. Tapi inspirasinya itu kemudian dibawa oleh yang namanya itu Alexander the Great. Alexander the Great bukan orang Yunani, dia orang Makedonia sebenarnya.
gitu ya, orang Makedonia tapi pikirannya pikiran Yunani. Ini yang menarik kan gitu ya, sehingga pikiran Yunani menyebar, Helenisme itu sampai ke India, sampai kemana-mana, itu dibawa oleh bangsa yang lain. Nah itu artinya apa? Yunani itu sukses menyebarkan pengaruh peradabannya lewat ilmu, lewat filsafat, tapi dia gagal secara militer gitu ya. Nah jadi hal-hal semacam itu yang harus kita perhatikan sebagai faktor pemicu munculnya peradaban gitu ya. Tapi kalau dalam konteks peradaban itu akan declining, akan runtuh, memang ya tadi mungkin barangkali dibuat terbuka semua kemudahan, akhirnya dia binasa gitu ya. Nah, tapi itu bukan awal dari sebuah peradaban, itu akhir sebenarnya itu. Ya, itu akhir gitu ya. Kira-kira gitu. Terima kasih, Baik, mungkin Ustaz. itu yang saya bisa komentari. Terima kasih, Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ustaz. Boleh saya menambahkan ya sedikit ya mengenai keruntuhan dari Bani Abasyah ya. Memang saya pernah mendengar daripada sabda Rasulullah itu ya mengatakan bahwa ya demi Allah katanya, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan akan menimpa kalian, akan tetapi katanya aku khawatirkan jika dunia ini dibentangkan untuk kalian sebagaimana dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian sehingga kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba dan akhirnya kalian akan hancur sebagaimana mereka hancur. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita lihat dari beberapa sejarah kehancuran daripada pemerintahan Islam ini, ya bukan karena kesuksesan daripada hartanya atau dunianya, pangkat dan jabatannya, karena mereka ini orang-orang Islam ini waktu itu dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya beriman. Bagaimana waktu kita melihat Umar bin Khattab ya disuruh untuk apa? Disuruh untuk bertanya apa nih sunnah apa yang belum kita jalankan katanya. Oh ada ya Umar katanya. Biasanya Rasulullah bersiwak katanya. Ya. Maka Umar bin Khattab menyuruh tentara-tentaranya untuk apa? Untuk bersiwak. Sehingga apa? Sehingga para musuh yang melihat itu ketakutan. Disangkanya ini orang-orang Muslim ini mengasah gigi-giginya untuk menerkamnya. Ya, jadi inilah kunci dari kesuksesan itu bukan daripada apa? Harta dan dunia. Namun bagaimana dia takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, yang kita lihat sekarang ini kayak macam Bani Abasyah ya yang dihancurkan oleh tentara Mongol bukan karena dia nggak berilmu. Bani Abasyah ilmunya banyak ya. Lalu bukan dia berarti nggak berharta, hartanya banyak juga Bani Abasyah. Namun apa? Kemungkinan ya dari mereka ini ya pejabat-pejabatnya atau warga-warganya kebanyakan dia ada cinta dunia. Ya, cinta jabatan, takut mati hingga gampanglah oleh tentara Mongol ini untuk diadu domba ya, untuk diiming-iming dengan harta benda. Ya. Kita lihat perang Uhud, perang Badar, jumlah pasukan Muslim sedikit dibanding pasukan kafir. Namun apa? Karena pasukan Muslim ini beriman, maka menanglah mereka. Ya. Jadi barang siapa yang menjalankan perintah Allah, ya bertakwa, maka insya Allah ya akan sukses. Nah, kenapa orang Jepang itu sukses? Mungkin kalau kita lihat dari dunianya memang sukses, ya. Namun di sana memang banyak ini kita ini berpikir bahwa Jepang ini sukses. Sebenarnya dia enggak sukses juga, karena banyak tingkat bunuh diri banyak sampai di sana itu dibuat kayak macam telepon untuk diskusi. Kalau dia mau bunuh diri, dia ada kayak macam telepon untuk konsultasi. Karena saking banyaknya orang yang bunuh diri di Jepang sana. Kenapa? Setiap harinya dipacu untuk bekerja. Dan orang tua di sana yang nggak produktif ya di Jepang itu dia diasingkan ke tempat yang lain. Kenapa? Takut mengganggu usia-usia yang produktif. Nah ini kan memang
di sana itu tugasnya untuk apa? Kerja, kerja, kerja. Namun sehingga apa? Sehingga manusia itu dibuat seperti apa? Disebut apa? Seperti robot. Dia tidak ada ketentraman dalam hatinya. Memang kalau kita lihat di negara Jepang itu kelihatan secara fisiknya ya dia maju. Namun dalam hatinya banyak yang stres gitu. Ya kenapa? Karena dia nggak menjalankan daripada perintah agama. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan untuk masalah kenapa sih apa negara-negara Islam waktu itu terjadi kehancuran ya mungkin karena mereka ini tidak menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Begitu saja. Mungkin ada tanggapan lagi dari asatid yang lain yang ingin menambahkan. Menarik ya sebenarnya dari tadi Ustadz Danur Asikin, Ustadz Furkon, Ustadz Budi, Ustadz Hikmat. Jadi memang ya mungkin selain selain karena memang qadarullah seperti ini gitu, tapi tadi seperti ya misalnya kemajuan Jepang itu istidroj gitu atau mungkin apa namanya kalau sebenarnya sebab dari keruntuhan Abbasiyah itu intinya bukan dari serangan Mongol tuh. Nah, jadi memang sebelum ada serangan Mongol itu kan memang secara pemerintahan internalnya itu sudah lemah gitu. Jadi memang udah ada kebijakan-kebijakan dari zaman Al-Mu'tasim Billah itu yang memang melemahkan sistem pemerintahan Daulah Abbasiyah itu sendiri. Itu. Nah, terus mungkin yang tadi saya simpulkan dari beberapa tanggapan antum-antum sekalian, itu mungkin juga terkait sistem ya Ustadz, kalau misalnya untuk kemajuan suatu peradaban, kemajuan suatu negara, sepertinya sistem itu sangat berpengaruh besar gitu. Maksudnya ini dalam hal prakteknya gitu. Maksudnya kalau misalkan tadi mungkin ada beberapa tentang ketakwaan, tentang keimanan dan prakteknya bagaimana. Nah, mungkin selain dari itu adalah sistem organisasi itu juga berpengaruh besar Ustaz. Dulu saya juga sering eh, mendengarkan asatid di pondok itu sering membahas tentang al-haqqu bila nidomin qad yaglibuhul batilu binidomin. Itu jadi memang saat ini mungkin juga banyak kita lihat kalau suatu kebenaran itu sesuatu yang hak itu lebih mudah dikalahkan oleh suatu keburukan yang memang sudah tersistem. Jadi kebaikan itu sendiri tidak tersistem sehingga mudah untuk dihancurkan. Lalu keburukan ini dengan mudahnya menyerang karena memang tersistem dengan baik gitu. Nah, mungkin itu menjadi pelajaran Ustadz untuk umat muslim, pelajaran untuk kita kalau misalnya ketika kita memperjuangkan kebaikan yaitu harus dengan sistem yang baik, harus dengan organisasi yang baik, tidak bisa ya asal melakukan saja. Mungkin itu Ustadz tanggapan dari saya. Mungkin yang lain ada yang ingin menanggapi lagi atau kita kembalikan kepada dosen kita Ustadz Zakaria Husain Lubis. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Oh, ya, insya Allah lagi. Oke, baik. Daulah Abbasiyah ya. Beberapa peninggalan-peninggalan Daulah Abbasiyah. Ketika kita melihat ini, peradaban apa yang terjadi? Ya,
Ini kan ceruk, gayanya sama semua dari arsitek ya. Ada sistem ruangan di dalam. Jadi pergeseran budaya dari Umayyah ke Abbasiyah itu sangat apa ya, jauh sekali berbeda. Kalau Umayyah eh, ya berdirinya hampir sekitar 1 abad, 90 tahun. Kalau Abbasiyah lebih kurang 5 abad. Makanya dari 5 abad dia berdiri, itu untuk 2 jam kita bicarakan seharusnya apa ya, nggak selesai ya. Bayangkan 5 abad sekitar 500 tahun kita hanya membutuhkan 2 jam saja. Itu kan luar biasa. Kalau misalnya kita tidak banyak bahan tentang Abbasiyah ini nanti bingung mau bicara apa. Ini dekorasinya ya, ceruk ini kan model ada ruangan di dalam tuh. Ini beda dengan khas arsitek Romawi. Ya, Romawi ini banyak mempengaruhi Daulah Umayyah. Ya, pergeseran dari Umayyah ke Abbasiyah dari segi pembangunan arsitek itu sangat berbeda ya. Terutama ceruk nih ya, semacam kayak kubah. Kayak arsiteknya sama semua kalau saya cek. Ini picture apa nih, Samara in Irak, di Irak. Ini semacam The Great Mosque lah ya, masjid besar, semacam ada ceruknya juga nih, ceruk. Jadi arsiteknya lebih kemana ya? Persia lah. Karena Persia ini ada namanya Sasani ya. Nah, di Makalah juga kan itu dipengaruhi ya. Abbasiyah ini kan dipengaruhi oleh Persia, kemudian Turki. Nah, jadi periode dia berdiri, ketika dia sendiri ya menggulingkan kekuasaan Umayyah. Nah, kemudian wilayah-wilayah Umayyah dia kuasai baik dari timur sampai ya barat. Kemudian periode selanjutnya karena dia merekrut banyak ya, tentara-tentaranya itu bukan dari kalangan yang Arab saja tapi non-Arab, dia masuki di situ unsur Turki, kemudian Persia, itu yang paling dominan, Turki dan Persia. Yang akhirnya nanti menjadi daulah apa daulah Buaihi ya, Buaihi atau Daulah Seljuk. Nah, Seljuk itu yang jadi cikal bakal nanti Ottoman Empire ya, Seljuk Raya itu. Nah, kalau Buaihi itu Persia, Seljuk itu Turki. Nah, jadi budaya ini yang mempengaruhi. Makanya arsiteknya mirip-mirip arsitek Persia sama Turki. Beda dengan Roma ya. Roma itu lebih khasnya Eropa ya, Yunani. Beda arsiteknya. Mirip-mirip semua. Ini apa nih? Ini peninggalan kolam ya, yang kolam. Di benteng di Samar lagi di Irak ya. Karena Irak ini jelas beda ya. Kalau Umayyah ibu kotanya di Damaskus, ini bergeser sedikit saja ke Baghdad. Kalau dulu Syria Damaskus, ini Baghdad. Nah, ini bangun oleh Mutawakil. Nah, sama curugnya kan, ada ruang di dalam. Ya kayak masjid kita sekarang lah ya, kira-kira yang masjid mirip masjid ya, beda dengan Romawi ya. Postingnya mirip semuanya. Ah ini koin, emas. Ah ini yang saya tertarik di sini nih. Dinar dirham. Jadi kalau orang-orang Abbasiyah transaksi jual beli itu menggunakan ya emas dan perak ya. Dinar itu kan emas ya. Kemudian dirham emas ya. Umayyah juga sudah begitu ya. Di zaman Khalifah Rasyidin sudah mulai ya. Tapi yang paling kelihatan cetakannya Coin of Abbasid Baghdad ini emas itu di Abbasiyah digunakan. Kalau sekarang peradaban sekarang saya melihat kertas, uang kertas. Jadi kalau kita transaksi jual beli, apa sih nilai dari suatu kertas itu? Kita beli teknologi, bayarnya pakai kertas. Kertas dikasih angka. Memang secara apa kertas itu berapa siapanya? Kertasnya dari pohon lagi. Dari pohon yang jadi kertas itu yang dijadikan kalau di Indonesia itu kan apa perum peruri itu yang di mana perum peruri itu di Jawa Barat di mana tempat cetak uang perum peruri itu yang di apa Kerawang ya. Itu kertas itu kan rata-rata uang itu kan kertas itu. Apa nilai jual dari kertas itu apa itu?
Jadi saya rasa peradaban modern ini makin menurun ya, kalau dibandingkan sini. Memang kalau negatifnya ini memang susah disimpan di dompet kan, sangat susah disimpan di dompet. Tapi ada nilainya emas itu dari dulu sampai sekarang ya stabil dia, nggak pala jatuh-jatuh. Jadi ya ada nilainya. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu digantikan dengan emas, ini yang pas dia ada nilainya. Sekarang kertas itu apa bisa dibandingkan dengan misalnya kita membeli sesuatu yang primer, nilai kertas. Kertas itu kan sedikit sekali nilainya. Jadi bagus sekali ya peradaban ini menggunakan emas dan perak, dinar dan dirham. Tapi kalau ini dibuatkan lagi jam pada era sekarang, memang sulitnya ketika dimasukkan ke dalam dompet. Ya, tapi nilai itu lebih tinggi. Seharusnya transaksi jual beli itu menggunakan ini kan, dinar dan dirham. Sekarang negara-negara yang menggunakan ini ada, misalnya Kuwait ya, Kuwait menggunakan dinar. Tapi dinar sekarang sudah di kertas juga. Jadi hanya namanya dinar, tapi dinarnya sudah menjadi kertas. Meskipun ada koinnya juga. Maksud saya peradaban sekarang itu agak menjadi kertas lebih mudah, tapi nilai apanya? Nilai jualnya itu berkurang ya. Nilai jualnya itu berkurang. Di peradaban ini seharusnya di apa lagi ya, ditafsir ulang sehingga membuat ya peradaban ini harus dilestarikan gitu. Tapi nilainya itu ya emas dan perak, bukan lagi kertas. Kemudian kalau melihat apalagi ini sama ya. Nah ini foto Harun Ar-Rasyid dengan Karel Agung. Karel Agung ini raja pertama setelah kejatuhan Romawi. Konstantin itu raja Romawi ya, baik Romawi Timur, Romawi Barat habis. Karel Agung inilah satunya raja pertama Eropa Eropa modern lah ya, Eropa modern. Jadi yang membuka Eropa ya, terutama Prancis dan Jerman itu ya Karel Agung. Karel Agung, nah ini mengutus utusan dengan Harun Ar-Rasyid. Jadinya apa? Ini artinya toleransi yang sangat tinggi. Tapi sekarang kita melihat meskipun ada beberapa orang-orang Muslim yang menghalang-halangi misalnya ibadah orang-orang minoritas ya sampai sekarang terjadi ya. Tapi begitu indahnya lah toleransi di zaman itu ya antara Abbasiyah Harun Ar-Rasyid dengan Karel Agung. Karel Agung itu ya raja Eropa setelah kejatuhan Konstantin. Jadi toleransi yang sangat luar biasa tinggi ya. Ini menunjukkan Eropa itu memang masa kegelapan sangat suram sekali ya dibandingkan wilayah Abbasiyah. Ini jam apa namanya jam air. Ini diberikan hadiah untuk Raja Eropa Karel Agung tadi itu. Kalau dalam beberapa literatur sampai Karel Agung itu terkejut. Jadi begitu terkejutnya mereka karena yang mendapatkan pertama kali jam itu kan dari budaya Mesir. Mesir itu bagian dari kolonial Abbasiyah. Ini hadiah diberikan kepada Eropa. Ada buku lagi, kalau nggak salah nama bukunya buku paling paling kotor apa paling jorok sedunia. Yang ngarang itu orang Korea. Itu banyak gambaran-gambaran bagaimana orang-orang Eropa di abad ini, di masa ini, itu sama sekali berantakan ya. Dari segi orang itu buang air besar ya. Dari segi apalagi berbagai macam teknologi. Sangat kotor sekali lah bapaknya. Sampai misalnya raja-raja itu untuk membuang kotoran itu bingung kemana gitu. Nah, jadi banyak belajar dari Islam. Nah ini salah satunya di jam ya, jam air pada saat jam air. Jadi artinya apa? Artinya di masa ini ilmu pengetahuan begitu berkembang ya. Jadi filsafat yang tadi disebutkan Helenisasi, yang kita katakan itu adalah secara umum adalah pengetahuan umum filsafat, tapi di sini itu terjemahan besar-besaran, penerjemahan besar-besaran. Jadi Islamisasi filsafat Eropa. Jadi ini adalah gerakan filsafat kedua setelah ada yang di Yunani. Kalau di Yunani itu kan lebih kepada umum, kalau ini sudah Islamisasi. Makanya muncul tokoh-tokohnya ada Al-Kindi, ada Al-Farabi, kemudian siapa lagi? Termasuk Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali itu adalah tokoh filsafat yang pada akhirnya dia masuk fase tasawuf. Dari filsafatnya munculkan ilmu-ilmu baru ya. Menemukan misalnya sesuatu misal apa namanya berbagai macam sains ya.
Intinya filsafat. Sehingga nanti ada ilmu baru, bahkan orang-orang ulama-ulama yang tekstual, ya kita katakan misalnya Abu Hanifah, ya, kemudian Imam Syafi'i, Imam Maliki, ini nggak pala digunakan di kerajaan. Bahkan mereka ini ditangkap, masuk penjara, bahkan disiksa. Jadi artinya apa? Masa ini masa liberal. Di Islam tuh pernah liberal. Ya pada masa Abbasiyah ini sangat liberal. Beda dengan misalnya Umayyah yang tempo yang sebelumnya. Jadi ulama-ulama yang kita hormati ya, mulai dari Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, di zaman ini ditangkap, disiksa. Karena pandangannya itu tekstualis ya. Masalah Quran itu makhluk ya atau kalam. Nah, tapi lebih senang khalifah-khalifahnya ini kepada para pemikir-pemikir filsafat. Misalnya pemikiran yang paling paling berbahaya itu pemikiran Ar-Razi. Ya Ar-Razi itu kan filosof dia. Yang mengatakan antara nabi dengan filosof mana yang lebih mulia? Menurut Ar-Razi itu lebih mulia itu filosof. Nah, dia buat di bukunya itu alasannya kenapa? Karena nabi ini untuk mendapatkan sumber kebenaran dia nggak perlu capek-capek. Dia langsung datang apa dari Tuhan. Ya. Tuhan berikan berita kepada Jibril, Jibril langsung berikan kepada Nabi. Jadi tidak ada usaha di situ. Ya tiba-tiba dipilih saja orang pilihan. Beda filosof, mereka orang filosof ini betul-betul perenungan mendalam, pemikiran yang sangat dalam, ya. Apalagi ya betul-betul berusaha lah. Sehingga mereka merasa pemikiran mereka untuk mencari suatu kebenaran, kebijaksanaan itu lebih tinggi dibandingkan mencari kebenaran yang tidak ada usaha. Ini para nabi, ini pemikiran Ar-Razi. Nah, kalau kita ungkapkan seperti ini perkataan sekarang ini, oh kita langsung sudah dipersekusi ya. Bisa dijadikan penistaan agama. Di zaman ini biasa gitu. Jadi hal yang sekarang kita lihat misalnya penistaan agama di zaman ini memang betul-betul liberal. Kalau kita bilang ukuran liberal sekarang Amerika, ini Amerika di zaman dulu itu Abbasiyah ini. Memang betul liberal. Nah, coba lihat saja dari Abu Hanifah sampai Imam Syafi'i, ya itu semuanya ditangkap, disiksain, ya sampai ada dia bekas dari kesikannya itu yang wafat itu. Kalau nggak salah si Imam Syafi'i. Ini betul-betul liberal. Jadi ilmu itu memang betul berkembang ya. Justru kebalikannya ketika di Eropa, ya makan meredup. Ya. Meredup, makanya banyak orang-orang yang non Muslim yang ada di Eropa tuh lari ke ke Daulah Abbasiyah ya, karena diterima tidak memandang agama. Pokoknya kalau kita bisa menghasilkan suatu ilmu, maka itu dibayar. Jadi seberapa banyak tinta kita dalam menulis buku itu dibayar oleh khalifah. Tadi di Bengkala juga dijelaskan ya, dibangun misalnya perpustakaan Harun Ar-Rasyid, kemudian apalagi orang-orang yang sekolah atau ayat Al-Qur'an yang mengatakan ya paling tidak semua orang berperang, tapi harus adalah sebagian orang yang tafaqquh fid din. Nah, itu betul-betul diamalkan ini oleh Abbasiyah itu. Jadi orang yang mau sekolah itu betul-betul dibiayai oleh negara. Beda yang sekarang. Kalau orang sekarang ini yang dapat beasiswa dari negara, ada dua kemungkinan, betul-betul sekolah dia atau betul-betul nggak sekolah. Ya. Tapi setelah saya lihat ya, angkatan saya ketika dokter itu, terutama yang ASN, ya pada umumnya mereka itu kuliah itu bukan apa ya untuk menikmatin living cost dari negara aja gitu. Nah, tugas belajar lah istilahnya. Nah, kalau saya memang nggak pernah dapat beasiswa ya. Nah, tapi di zaman ini di Abbasiyah itu bagi orang-orang yang tafaqquh din itu ditempatkan fasilitas yang bagus ya supaya produktif, menerjemahkan besar-besaran dibayar. Saya nggak tahu teman-teman ini beasiswa apa tidak ya. Ini beasiswa apa tidak nih? Atau dibayar negara untuk kuliah atau bayar? Bayar sendiri Di tuh. sini Bayar bayar sendiri. 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 Oh, bayar sendiri. Nah, di zaman orang tidak. tua ada. Nah, di zaman ini orang yang mau tafaqquh din dibayarin. Tempatnya bagus, dibuat pokoknya senyaman mungkin. Intinya menciptakan buku ya. Makanya ulama karyanya banyak, produktif ya. Nah, kalau sekarang ada juga di negara, ya ada juga yang bagus ya. Misalnya dikasih negara 4 semester. Nah, selesai dia 4 semester. Tapi ada dikasih negara 4 semester, selesai 10 semester. Ada di sekarang. Saya nggak perlu sebut orangnya. Teman-teman saya yang dokter juga banyak belum selesai. Meskipun dia beasiswa ya, ada yang belum selesai gitu. Ya kalau ditanya apa, yang penting dapat living cost-nya itu. Memang enak living cost-nya, setiap bulan 4 juta, kan begitu. Apalagi tidak ada ancaman dari negara. Misalnya kalau tidak selesai,
uang yang sudah dikeluarkan dikembalikan, tidak ada. Memang secara tertulis ada, secara tertulis ya, tapi pelaksananya itu bullshit. Ya. Jadi kalau nggak selesai 4 semester, uang yang sudah dikeluarkan dikembalikan, ada memang, tapi kelihatannya nggak ada dikembalikan, karena ya anggarannya sudah turun. Anggaran 2024 kan sudah dikeluarkan, nggak mungkin balikin lagi kan. Jadi banyak, karena teman-teman saya yang dokter juga ada yang belum selesai juga. Nah, ini begitulah fakta fakta yang terjadi gitu. Jadi tafakuh fiddin pada masa ini betul-betul dibayarin sama khalifah. Ya, menerjemahkan filsafat-filsafat Yunani itu ke bahasa Arab besar-besaran. Ya, dibuat. Makanya nanti ketika diserang orang-orang Mongol di akhir pemerintahan ini, yang paling pertama dikejar orang Mongol itu apa? Dihabisi semua bukunya. Jadi semua buku-buku yang sudah dibuat oleh orang-orang sarjana-sarjana Muslim, ya ini dibakarin semuanya sama orang-orang Mongol, sehingga hampir tidak ada lagi tersisa, ya. Karena memang dibakarin semuanya supaya telik ilmu tidak ada. Jadi banyak ilmu-ilmu yang hilang, ya, pada masa Daulah Abbasiyah ini akibat di akhir keruntuhan Khilafah Abbasiyah oleh Mongol. Nah, ini kesimpulan saya ya, dibandingkan, jadi artinya pendidikan itu lebih lama dia dibandingkan tidak pendidikan. Kalau yang Daulah Umayyah sebelumnya itu hanya 1 abad, ini 5 abad. Ya terbukti 5 abad ya itu gara-gara pendidikan terus ya, meskipun ya hancur juga, tapi antara militer, kekuatan militer dengan orang-orang yang terdidik itu lebih lama dia. Ya 5 abad ya. Jadi penentuan suatu negara itu kadang ya orang-orangnya semakin banyak dia produktif dalam menghasilkan ilmu, semakin maju itu suatu negara. Saya rasa itu kira-kira kesimpulannya. Silakanlah di closing statement ya, pemakal. Baik Ustaz, syukron Ustaz. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah memberikan masukan-masukan, sudah memberikan pandangan-pandangannya dan berkontribusi dalam diskusi pada sore hari ini. Jadi apa yang terjadi pada Daulah Abbasiyah itu menjadi pelajaran yang besar bagi umat Islam di zaman ini. Bahwa suatu kehancuran itu bukan berasal dari luar, tapi awalnya pasti dari sesuatu yang bersifat internal. Ketika dari dalam itu sudah lemah, sudah bisa dipastikan tidak ada benteng yang mampu menutupi atau melindungi dari apapun yang menyerang dari luar. Jadi layaknya seorang muslim, individu seorang muslim yang tidak memiliki prinsip hidup yang kuat dalam dirinya, dia tidak memiliki benteng pertahanan dalam dirinya, itu akan lebih mudah ditaklukkan oleh pengaruh-pengaruh negatif yang ada di sekitarnya. Syukron, mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Minggu warahmatullahi depan wabarakatuh. UTS ya, saya sudah sebutkan ya. UTS dari Adam sampai apa tadi? Sampai Kelapa. Morsidin. Morsidin. Soalnya saya kasih pas hari Rabu depan. Tetap masuk seperti biasa, tapi boleh matikan kamera. Keluar dari Zoom-nya nanti sesuai dengan waktu kita kuliah ya. Jam berapa? Jam 18.00 ya. Nah, jadi kirimkan ke email, nanti saya kirim alamat emailnya. Kalau telat-telat misalnya 5 menit ya, setengah jam nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau udah telat 1 jam atau 1 hari itu nggak saya anggap lagi. Jadi kan ketahuan nanti masuk email ya. Waktunya kapan dia ngirim. Pokoknya jangan telat sampai sejaman lah. Karena sudah nggak dianggap lagi UTS ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.